Nah, Iya Pak Ustadz. sama kita. Biar kayak gitu. Ah. Ada yang perlu saya obati malam ini, Bang. Ya sedikit Pak Ustadz ini mau diskusi Ah, ah. tentang kebenaran ini Pak Ustadz. Silahkan. Iya, saya pandu sampai abang jadi pengikut Yesus yang sejati. Gitu. Oke. Oh lupa saya dulu Pak Ustadz mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bang. Iya. Ini loh Pak Ustadz. Apa tuh? Mau nanya ini itu sebenarnya menurut Pak Ustadz itu nabi palsu itu yang mana Pak Ustadz ya sebenarnya? Karena banyak orang yang Baik. Oke. Ya, silakan, Bang. Silakan diselesaikan. Apa pertanyaannya? Iya, karena di dalam Kristenan juga ada yang menyatakan bahwa ada nabi palsu. Tapi menurut Pak Ustadz yang mana ya Pak Ustadz ya? Baik. Kalau menurut saya, Bang, ya, menurut saya nabi palsu itu selama saya mempelajari Bible Anda itu merujuk ke Paulus. Itu satu. Terus, Bang, nabi palsu ini bukan menurut saya, ya. Bukan menurut saya, tapi menurut Yesus. Yesus memberikan ciri-ciri nabi palsu di kitab Anda, dan itu pun juga merujuknya ke Paulus. Gitu. Jika Anda mau ayatnya, Bang, ya, Anda bisa buka di dalam Matius 24 nomor 23. Apakah boleh kita baca? Ya, bentar ya. Saya bukakan buat Abang gitu. Bentar, Bang, ya. Kita belajar bersama nih. Ini bukan kata saya ya, Bang, ya, tapi kata Yesus. Dia memberikan ciri-ciri nabi palsu di dalam kitab Anda. Nih. Saya tampilkan dulu sama Abang, bentar ya. Oke, boleh Pak Ustadz. Karena ini saya nggak megang kitab ini Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Nah, mari kita baca, Bang, di sini, Bang. Ya, Matius 24 ayat 23 ya, nomor 23. Oke. Apa kata Yesus? Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, ya, lihat, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya, kata Yesus. Oke? Nah, lanjut. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan mukjizat-mukjizat, ya, sehingga banyak mereka itu menyesatkan orang-orang pilihan juga, kata Yesus. Camkanlah, kata Yesus. Nih, sekali lagi, kata Yesus, camkanlah. Aku sudah mengatakannya, ya, lebih dulu kepada kamu, kata Yesus. Apa kata Yesus ini lagi? Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, satu cirinya, Bang. Coba tolong diperhatikan. Satu, cirinya ia ada di padang gurun, kata Yesus. Oke? Ciri nabi palsu ini, dia ada di padang gurun. Lalu kata Yesus, jangan kamu pergi ke situ. Atau kata Yesus, lihat, ia ada di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Oke? Sebab kata Yesus, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya. Jadi ciri nabi palsu ini, dia mengatakan ketemu Yesus dalam bentuk kilat yang memancar, dalam bentuk cahaya. Oke? Pertama kata Yesus, dia di padang gurun, ya. Yang kedua, dia di dalam bilik.
Yang ketiga, dia ketemu Yesus dalam bentuk cahaya. Nah, ini kemana? Siapakah? Coba kalau kita lihat ke Kisah Para Rasul 9, Bang. Nih ya, Kisah Para Rasul Iya, iya. 9. Nih, di sini Bang ya, Paulus mengaku ketemu Yesus. Mari kita baca. Nih ya, kata nih pertama. Sementara itu berkoar-koar hati Saulus. Ini berbicara tentang Paulus, oke? Lalu ya, Ya. Paulus ini dia dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik. Abang tahu nggak? Damsyik ini Ya. adalah padang gurun. Ya, nggak ada Padang gurun. Damsyik, Ya, betul. nggak ada Damsyik padang hutan, Bang, nggak ada. Ya kan, Damsyik itu padang gurun. Ya. Terus ya, kalau kita lihat dalam perjalanannya ke Damsyik ya, tiba-tiba cahaya memancar mengelilingi dia. Kan kayak gitu. Cahaya memancar mengelilingi dia. Lalu di sini ya, dia mengaku ketemu Paulus. Tuh, ya, dia mengaku ketemu Yesus gitu. Paulus ini mengaku ketemu Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi Bang, di sini dia melihat Yesus dengan bentuk cahaya di Kisah Para Rasul 9 dan di padang gurun. Jadi nabi palsu, kata Yesus tadi, kalau kamu melihat ia ada di padang gurun, lalu ngaku-ngaku ketemu Yesus dalam bentuk cahaya, jangan kamu percaya, kata Yesus. Ya. Bang. Nah, jadi Bang ya, artinya apa? Artinya Yesus udah ya mengatakan kepada kita, jangan kamu percaya itu nabi palsu yang ngaku ketemu Yesus di padang gurun, lalu dia ketemunya dalam bentuk cahaya. Di Kisah Para Rasul 9, Paulus ngaku ketemu Yesus. Habis itu satu lagi Bang, satu lagi. Kata Yesus apa? Ya. Dia di dalam bilik, oke? Dia di dalam Iya, bilik. ya. Di dalam bilik itu apa itu, Pak Ustadz? Bang, bilik dalam bahasa Indonesia kamar, betul? Iya, iya. Ya, Bukan kamar. penjara, Pak Ustadz. Ya, penjara. Abang tahu nggak? Ya, Ya, karena- Paulus pernah masuk penjara. Iya, memang penjaranya itu, Pak Ustadz. Iya, di Filipi kan dia dimasukkan ke dalam penjara. Jadi tepatlah Bang, ya, kata Yesus ya, ciri-cirinya nabi palsu itu: satu, dia pernah masuk penjara. Yang kedua, dia mengaku ketemu Yesus di padang gurun. Yang ketiga, dia mengaku ketemu Yesus dalam bentuk cahaya. Jadi semua itu tertuju Ya, kepada jelas, Pak Ustadz. Paulus. Udah jelas. Tapi satu lagi, Pak Ustadz, ini kan tema Pak Ustadz ini, kata Edith, Yesus punya Tuhan. Memang kalau keyakinan saya memang karena Tuhan Yesus itu ya punya yang Punya Tuhan. ya dia punya Bapa, itu Allah, itu Bapa itu di surga. Jadi banyak juga orang-orang kami Kristen, banyak juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah, banyak juga, maksudnya kata-kata Edis ini, Bang Edis ini agak nggak cocok dengan mereka. Tapi di balik itu, kalau saya berpikir, Pak Ustadz, itu betul juga kata Bang Edis ini, karena Tuhan Yesus ini dikatakan dalam Alkitab, ya dia yang mengutus aku. Berarti ada yang mengutus dia. Betul. Jadi, tapi itulah, mana tahu juga ada pendeta-pendeta yang di bawah ini yang nonton, ya tolonglah dijelaskan kepada jemaat-jemaat seperti
kami ini gimana itu. Memang betul. Hmm. Tapi kalau kita Begitu, kaji, Pak Bang. Ustadz. Kalau kita kaji, Ah. kalau Anda meyakini Yesus itu mempunyai Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Sebenarnya jujur aja Pak Ustadz, secara ini pribadi saya Pak Ustadz ya, memang saya akui bahwa Tuhan lebih, maksudnya dalam keimanan saya itu Bapa yang di surga itu yang menciptakan langit itu, memang itu sebenarnya Tuhan yang nomor satunya. Tetapi Tuhan nomor karena satu. Yesus ini itu dalam pandangan saya ya Pak Ustadz ya, dalam keimanan saya memang juga, dalam keimanan saya juga Yesus ini Tuhan Pak Ustadz. Maksudnya karena dia tidak berdosa, bahkan dia anak, maksudnya putra Bapa, maksudnya berarti anak Allah gitu Pak Ustadz. Tapi kalau banyak juga, kalau gitu Bang, kalau pahamnya seperti itu jadi rancu Bang jadinya. Kenapa saya bilang jadi rancu? Gak mungkin dong kalau Yesus itu Tuhan, Tuhan mempunyai Tuhan gitu. Kan aneh gitu. Kalau Tuhan mempunyai Tuhan, ada berapa Tuhan jadinya? Iya Pak Ustadz, kan di dalam Alkitab kan dia berkata tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku, katanya. Oh. Disitulah. Baik, kalau itu Bang, gini, kalaunya tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kita dapat melihat ucapan Yesus itu dia ucapkan sama siapa dulu gitu. Kalau kita melihat ceritanya kan dia mengucapkan itu kan Pak Ustadz. Itu Yohanes 14 nomor 6. Waktu itu dia ya bicara sama muridnya, sama Filipus dan Thomas. Bukan bicara sama Kristen, Bang. Iya, nggak ada dia di situ bicara sama Kristen. Nggak ada. Jadi itu untuk Yahudi. Tapi begini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz memang jelaskan seperti itu khusus orang Yahudi, orang muridnya, jadi macam saya juga yang percaya kepada dia kan termasuk ikut juga di situ lah Pak Ustadz. Oh baik. Makanya saya. Halo. Oke, makanya saya itu selalu percaya kepada Tuhan Yesus itu, Pak Ustadz. Baik Bang. Jadi begini. Termasuk orang yang percaya kepada Yesus kan kata Anda. Abang tahu nggak? Iya. Mungkin saya udah beberapa kali diskusi sama Kristen dan saya menyampaikan bahwa Yesus itu bukan untuk Kristen. Dia hanya untuk orang-orang Yahudi. Itu berdasarkan dari penegasan Yesus di dalam Matius 15 nomor 24 dan di dalam Matius 10 5-6. Baik, saya bukakan aja buat abang nih ya, biar abang nanti bisa kaji juga ya, bisa kaji juga tentang yang saya sampaikan gitu. Oke Bang, ntar ya. Iya. Nih Bang, apa kata Yesus? Matius 10 nomor 5. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, kata Yesus. Lalu apa? Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Satu ayat lagi Bang, ditegaskan oleh Yesus nih. Nih ya, nomor 24. Iya. Bentar, nih 24 nih. Apa kata Yesus kepada orang yang di luar Bani Israel? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi nggak ada Yesus itu untuk Bani Batak, Bani Asia, Bani Indonesia, nggak ada. Dia ngomong dia hanya untuk Yahudi. Ajarannya tidak boleh dianut oleh orang di luar Yahudi.
Gitu penegasan dari Yesus. Jadi kalau kita percaya dengan Yesus, maka juga kita percaya kepada Yesus. Dia hanya diutus untuk Yahudi, bukan untuk yang di luar Yahudi, gitu Bang. Oke Pak Ustadz. Tapi sebenarnya Pak Ustadz, jujur saya ya, banyak juga teman-teman saya Kristen mencet saya kan, katanya kalau mau bertanya itu kepada pendeta begini. Ya gimana saya mau, kalau saya berpikir, kalau saya tanya dengan pendeta saya, mungkin saya aja bisa berpikir, karena apa kan? Jadi makanya saya suka bertanya dengan macam Pak Ustadz di sini, beda keyakinan kan. Jadi mana yang benarnya di situ, ya saya ambil poinnya. Berarti saya saring begitu. Jadi yang kalau memang saya, Abang, saya juga pendeta Yusuf PI ini. Iya. Apa? Jujur saya Pak Ustadz ya, kalau saya naik-naik di Komal ini agak grogi saya, maksudnya agak apa itu, tapi saya tetap semangat dalam mencari kebenaran itu Pak Ustadz. Jadi bagus itu Bang. Itu Pak Ustadz. Ya bagus itu. Gak salah bertanya Bang. Ya, Abang udah bertanya dengan pendeta ini, pendeta Yusuf PI. Kenapa saya bilang saya pendeta? Pendekar tauhid. Tuh. Makanya pendekar tauhid. Pendeta Yusuf PI. Iyalah Pak Ustadz. Ketawa. Tapi begini Pak Ustadz. Tapi begini Pak Ustadz ya. Saya juga berpikir-pikir kan, di dalam Katolik itu betul juga kata Edis. Di dalam Katolik itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Berarti Bapa ini di atas, Putra ini inilah dia Yesus ini. Ya kalau saya pikir-pikir ya, Roh Kudus ya itulah hidup, maksudnya dalam hidup kita ibaratnya harus kita apakan itu. Jadi banyak juga teman-teman Kristen yang lain bahwa enggak. Makanya saya bingung juga, maksudnya Yesus itu adalah, jadi enggak tahu kalau salah pengertian atau bagaimana. Jadi kata Bang Edis ini memang betul. Karena Yesus itu punya Tuhan, betul. Karena di dalam apa aja Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dari situ aja. Jadi disitulah saya keraguannya Pak Ustadz. Jadi begini Bang, saya tegaskan ya sama Abang. Jujur, saya juga percaya dengan Yesus. Saya percaya dan beriman bahwa Yesus itu orang benar. Pendeta nih, pendeta Yusuf PI free perpuluhan. Ya. Gitu. Abang harus catat dulu, nih pendeta Yusuf PI free perpuluhan. Nggak pakai bayar perpuluhan sama saya, belajar gitu ya. Jadi gini Bang, ya saya juga beriman dan mempercayai Yesus. Makanya kan ya, ketika saya membaca tentang masalah Yesus di kitab Anda, di kitab Kristen, Yesus itu puluhan kali Bang menegaskan bahwa dia adalah hamba Tuhan dan utusan Tuhan. Contoh Yohanes 5 nomor 37. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Terus Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lagi-lagi dia mengaku utusan. Bahkan puluhan ayat di kitab Abang itu dia mengaku dan menekankan bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Nah, kenapa saya bilang saya mengikuti dan beriman kepada Yesus? Satu, ya Bang ya, Yesus dia disunat di hari ke-8. Kita di Muslim, saya dalam Islam itu juga diwajibkan sunat seperti Yesus. Yang kedua, selama dia hidup, selama dia diutus, dia tidak pernah mencontohkan makan babi, karena dia menegakkan hukumnya Nabi Musa. Gitu. Di hukum Nabi Musa, babi itu haram. Imamat 11 nomor 7. Saya dalam Islam diharamkan, tidak diperbolehkan makan babi.
Makanya Yesus Itu kalau nggak salah Pak Ustadz, kalau babi itu yang berkuku apa namanya itu? Berkuku. babi berkuku belah. Iya, maksudnya ada di Alkitab itu, Perjanjian Lama itu, Pak Iya, Ustadz. Imamat Memang saya 11 sudah nomor baca itu. 7. Memang. Nah, makanya Iya. saya meniru Yesus. Ya, seperti yang dicontohkan Yesus, dia tidak pernah makan babi. Oke? Habis itu apa lagi yang saya ikuti dengan Yesus? Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Saya dalam Islam bulan Ramadan aja 30 hari udah puasanya. Tambah puasa Syawal 6 hari. Belum lagi puasa mingguan Senin Kamis lebih dari 40. Tuh. Itu Bang. Iya. Habis itu apa lagi yang saya ikuti dari Yesus? Kata Yesus di Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Nggak ada Yesus mengucapkan sembahlah aku, kepadaku saja engkau berbakti. Nggak ada. Tapi kata Yesus, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Di dalam Islam saya menyembah Allah yang diperintahkan oleh Yesus. Kepada Dia saja saya berbakti gitu. Seperti yang diucapkan oleh Yesus. Habis itu kita tahu Yesus itu kan katanya mati di tiang salib kan gitu. Habis dia diturunkan dari tiang salib, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia dikapani. Betul? Iya, Dalam betul. Islam orang yang meninggal juga dikapani kayak Yesus. Gak ada Yesus contohin habis meninggal pakai dasi kupu-kupu. Gak ada. Mana ada Yesus pakai dasi kupu-kupu habis meninggal? Gak ada. Kan gitu. Nah makanya saya beriman dan mengikuti Yesus. Jadi Bang, ya Yesus itu orang benar. Yesus ini di dalam Al-Quran kami dikenal dengan Nabi Isa alaihi salam. Dia adalah orang yang benar. Dia tidak mati terkutuk. Dia orang yang dimuliakan dalam Islam, Yesus itu. Coba lihat, Kristen mengatakan apa? Apa yang dikatakan oleh Kristen? Galatia 3 nomor 13 ya. Katanya Yesus mati di tiang salib untuk apa? Menebus kita dari kutuk Taurat, sehingga dia mati terkutuk di tiang salib. Kata Kristen, kata Paulus, Yesus mati terkutuk. Dia diludahi tentara Romawi, diseret tentara Romawi, ditombak tentara Romawi. Ini Bang, menurut Anda menyebut Yesus mati terkutuk itu menghinakan atau memuliakan? Menurut Anda menyebut Yesus mati terkutuk, dia itu orang yang terkutuk mati di tiang salib, itu memuliakan atau menghinakan? Sebenarnya Pak Ustadz, saya nggak bisa menjawab itu karena Baik, nggak usah dijawab. Abang nggak perlu jawab itu. Abang jawab dalam hati aja. Iya. Menyebut Yesus mati terkutuk, ya saya jujur aja, itu menghinakan Yesus. Beda kami di Islam. Dalam Islam, Nabi Isa dia tidak terbunuh, tidak mati terkutuk, dia tidak tersalib. Tuh, dia adalah orang yang benar, dia adalah orang yang mulia. Terus Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang benar, dan dia adalah seorang nabi. Dia adalah orang yang berbakti kepada ibunya, dan dia adalah orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Kira-kira Bang, Oke. ini Begini Pak Ustadz ya. memuliakan Pak Ustadz atau mengutuk Yesus gitu? Oke Pak Ustadz, saya jawab Pak Ustadz ya. Baik. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa Tuhan Yesus Kristus itu enggak disalib dan ada larangan di kepercayaan Pak Ustadz itu bahwa mati terkutuk itu enggak boleh. Tapi saya enggak bisa menjawab. Yang sepengetahuan saya tentang ajaran saya dan di dalam Alkitab bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Yesus, Tuhan Yesus itu. Kepercayaan iman saya ya. Ya, itu kepercayaan Abang, enggak masalah.
Karena memang kalau cerita macam itu nggak ada di Alkitab, tapi keyakinan saya ini memang yang disalibkan itu, Pak Ustadz, itu Tuhan Yesus benar. Nah, ada lagi Pak Ustadz, beginilah Pak Ustadz ya, ada satu keraguan saya lagi tentang keimanan Pak Ustadz ya. Di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu, maksudnya begini Pak Ustadz, Isa itu kalau menurut sejarahnya ibunya Maryam dia orang benar, sosoklah Yesus itu Tuhan kami itu. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apa alasan Pak Ustadz, kan udah dinyatakan bahwa Yesus itu orang yang benar, tetapi Pak, keyakinan orang Pak Ustadz macam di Al-Quran, kenapa lebih memilih Nabi Muhammad dengan Isa itu? Kenapa enggak dia imanin Isa itu? Secara apa Pak Ustadz? Itu secara apa pemikiran saya Pak Ustadz ya? Sedangkan ditulis di dalam Al-Quran bahwa Isa itu adalah orang yang benar. Itu tolong dijelaskan Pak Ustadz. Baik Bang. Jadi di dalam Islam itu kalau tidak mengimani Nabi Isa, maka batal Islamnya. Nah, bahaya kan? Kalau tidak mengimani Nabi Isa, maka batal Islamnya, batal imannya gitu. Kenapa kami mengikuti Nabi Muhammad, terus tidak mengikuti Nabi Isa? Salah pemikiran Anda kayak gitu. Kami mengikuti Nabi Isa dan mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ajaran Nabi Isa dengan ajaran Nabi Muhammad itu sama, nggak ada beda. Ajaran Yesus di kitab Anda dengan ajaran Nabi Muhammad itu sama. Apa samanya? Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Nabi Muhammad dalam Quran menyampaikan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu Esa. Yesus menyuruh sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Nabi Muhammad menyampaikan sembahlah Allah. Tuh, sama, nggak ada beda ajaran Yesus. Terus Nabi Muhammad menyuruh juga wajib sunat, belum lagi melarang makan babi. Itu kan ajaran yang sama gitu. Yang membuat kita berbeda itu Bang, gara-gara Paulus dan kroco-kroconya Kristen ini. Yesus mengatakan sama dengan Nabi Muhammad, Tuhan itu Esa. Tiba-tiba Paulus mengatakan Tuhan 3 dalam 1. Beda kan? Yesus mengatakan sembahlah Allah. Lalu Paulus mengatakan sembahlah Yesus. Apa coba? Yang bikin kacau ini Paulus dengan Kristen gitu. Kalaunya tidak ada Paulus dengan Kristen, ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad itu ajaran yang satu, menyuruh menyembah Tuhan yang satu gitu. Gitu. Yang membuat kita berbeda itu karena ada Kristen dan Paulus. Coba Anda ikut Yesus, maka ajarannya sama dengan Nabi Muhammad gitu. Sedikit lagi Bang ya, sedikit lagi. Oke. Jadi kayak gini, Nabi Muhammad mengajarkan dalam tata cara ibadah sujud. Yesus pun di dalam Matius 26 nomor 39 dia juga sujud kepada Tuhan. Tuh. Jadi sama. Jadi Bang, nggak ada bedanya ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad. Ketika kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kami juga mengikuti ajaran Yesus, ajaran Nabi Ezra, ajaran Nabi Daud, dan ajaran Nabi Musa. Gitu. Makanya induknya Nabi Muhammad yang meneruskan ajaran Yesus. Gitu Bang. Oke Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menjelaskan, sebenarnya baru kali ini saya dengar Pak Ustadz, pendeta pun selama ini belum ada menyampaikan bahwa perbedaan kita hanya itu aja di Paulus tadi itu. Sebenarnya baru saya paham, tapi masuk di dalam pemikiran saya Pak Ustadz. Memang kalau saya kenapa bilang masuk dalam pemikiran saya, memang sebelumnya si Paulus itu penjahat. Maksudnya penjahat di dalam
keimanan Kristen yang percaya kepada Yesus, tapi dengan suatu saat dia bertobat. Jadi masuk akal juga kata Pak Ustadz tadi itu, karena Paulus inilah yang membuat, karena ya otomatis kalau kita bilang ya Pak Ustadz ya, kalau namanya penjahat ini pertama, kalau tobat ya kita masih ada keraguan kalau itu benar-benar tobat atau betul tobat atau kagak kan gitu. Memang kalau ini pemikiran saya apa ya Pak Ustadz ya? Ya karena kita enggak enggak maksud logika saya memang sampai ke situ Pak Ustadz. Tapi oke lah Pak Ustadz, terima kasih juga. Saya juga mau bertanya nanti sama pendeta pertanyakan saya, aja atau... Bang, apa yang abang perlu patut pertanyakan. Saya dengan senang hati menjawabnya dengan jujur, nggak ada yang disembunyikan gitu. Jadi kalau abang ada mau bertanya lagi silahkan sampai habis bertanya, sampai pagi saya layani Bang. Enggak Pak Gitu. Ustadz, mungkin ada teman-teman, mungkin juga mana tahu ada teman-teman yang lain ingin bertanya, ya kita persilakan. Tapi begini Pak Ustadz, macam kami kan, macam pendeta ini, teringat aku kemarin waktu Pambom kemarin katanya, makanya saya segan-segan juga sama pendeta ini mau bertanya. Ya mungkin mana tahu ada juga pendeta yang di bawah ini yang menonton ya. Kemarin Pambom bilang, itu umat, maksudnya itu jemaat mau melawan pendeta, maksudnya mau bertanya, karena kemarin banyak juga yang komen-komen dia yang masuk-masuk komal dia kan. Jadi maksud itu ibaratnya saya tahu kata-kata itu Pak Pendeta itu, ibaratnya kalau memang kalau jemaat kecil orang-orang awam janganlah bertanya kepada pendeta, berarti ibaratnya macam pendeta itu ya udah benar-benar gitu maksudnya. Jadi susah, macam saya mau bertanya, nanti dipikir saya nggak sopan, nggak santun, maksudnya. Jadi itulah makanya saya itu maksudnya kayak melawan gitulah ibaratnya. Jadi Baik. tolonglah macam Bang. Boleh saya ngajak berpikir gitu sebelum abang mungkin mau turun kan gitu ya. Saya ngajak berpikir kepada abang. Tadi kan terkait pembahasan kita dalam Islam kan gini. Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, kan gitu. Dia tidak dibunuh dan tidak pula disalib. Bang, coba Anda pikir ya. Dari penulis kitab Anda, Paulus, Markus, Yohanes, Lukas, Matius, 5 orang ini, mana yang melihat tiang salibnya Yesus? Gak ada satupun. Gak ada satupun. Tapi mereka mengambil dari apa? Penyelidikan dan kesaksian orang-orang. Oke? perjalanan Gak ada dari penulis Anda. Ya, gak ada dari penulis kitab Anda yang melihat langsung dengan biji matanya tiang salibnya Yesus. Gak ada. Tapi dari kesaksian orang yang dari katanya dan dari penyelidikan. Coba kita berpikir kayak gini Bang. Ya, saya nih saya Bang ya punya anak. Lalu saya utus anak saya ke Jakarta. Oke? Selama anak saya di Jakarta, banyak orang-orang Jakarta menulis tentang anak saya tanpa diketahui anak saya. Oke? Betul? Iya. Banyak orang Jakarta tuh, orang sekitaran rumah anak saya menulis tentang anak saya. Nah, tapi dia tidak melihat dengan biji matanya bagaimana anak saya kehidupannya, tapi menuliskan tentang anak saya dari katanya katanya. Tiba-tiba Bang, anak saya yang di Jakarta itu diancam orang, dikejar-kejar orang, mau dibunuh itu anak saya. Lalu dia telepon saya di Kalimantan. Katanya, "Ayah, aku mau dibunuh orang di Jakarta. Tolong jemput aku di Jakarta." Kata anak saya nih, telepon saya. Lalu saya jemput anak saya diam-diam pakai jet pribadi agar orang-orang tidak tahu anak saya itu saya selamatkan. Sudah itu saya bawa anak saya ke Kalimantan, dia di rumah sedang tidur. Lalu Bang, tiba-tiba tulisan orang Jakarta
yang menuliskan tentang anak saya. Katanya anak Yusuf mati dibunuh. Lalu melihat tulisan kayak gitu, saya dengar di Kalimantan, kok anak saya dituduh dibunuh di Jakarta. Lalu saya bantahlah itu tulisan. Gak, kata saya, anak saya tidak dibunuh. Anak saya jemput dan dia sedang tidur di rumah. Kira-kira secara akal waras, abang lebih percaya saya yang menjemput atau lebih percaya orang-orang Jakarta yang tidak melihat dengan matanya lalu menuliskan anak saya dibunuh? Kira-kira lebih percaya saya yang menjemput, orangnya kata saya ada di rumah sedang tidur, atau orang Jakarta yang tidak melihat dengan matanya lalu menuliskan anak saya mati dibunuh? Masuk akal mana kira-kira? Kita lebih percaya sama siapa? Percaya sama orang Jakarta atau percaya sama saya? Sebenarnya Pak Ustadz, saya bisa menjawabnya, tapi kalau mengucapkannya berat Pak Ustadz. Berat. Tapi di dalam hati Iya, aja. iya. Ya, saya karena rasa begini, Pak Ustadz. saya rasa abang tahulah jawabannya. Kita harus mempercayai yang mana, kan kayak gitu. Tahulah gitu. Ya. Begini Pak Ustadz, makanya saya sudah berapa kali saya naik di Kembal Pak Ustadz ini ya. Makanya saya bilang sebenarnya adanya diskusi-diskusi seperti ini ditambahlah wawasan kita untuk menelusuri kebenaran itu sampai kemana dia titik terangnya. Karena prinsip saya Pak Ustadz memang gitu. Karena di dalam ajaran saya, di dalam agama-agama pasti ada neraka. Neraka itu penghuninya iblis, surga itu penghuninya ya maksudnya orang benar. Jadi Pak Ustadz, sebenarnya saya itu harus otomatis saya itu, dan bukan hanya saya, mungkin orang-orang pun Pak Ustadz sendiri nggak mau kalau nanti di akhirat itu di neraka, pasti ke surga lah. Jadi tujuan saya sekarang itu ya untuk menelusuri mau ke surga itu. Iya. Karena pasti orang nggak mau kalau secara cerita Pak Ustadz, kalau di neraka katanya api penyiksaan begini, ya kan? Jadi otomatis orang semua nggak mau yang ke neraka itu, pasti ke surga. Iya, pasti. Jadi begitu Pak Ustadz. Jadi gini Bang, Pak ya, Ustadz, inti dari cerita saya tadi, orang-orang di zaman dulu ya yang katanya sejaman dengan Yesus menuliskan Yesus itu mati di tiang salib tapi tidak melihat dengan matanya, kan gitu. Tiba-tiba ada ya mengkonfirmasi 6 abad kemudian orang yang Tuhan yang mengutus Yesus langsung mengkonfirmasi bahwa utusannya dia jemput, dia angkat dan selamat dari tiang salib. Kira-kira kita lebih percaya dengan tulisan orang yang tidak melihat dengan matanya, atau kita lebih percaya dengan Tuhan yang mengutus Yesus, yang menyelamatkan Yesus itu sendiri? Kira-kira ya kita pasti lebih percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus, karena dia yang menyelamatkan, daripada tulisan-tulisan yang katanya sejaman dengan Yesus tapi kagak melihat dengan biji matanya, kan gitu. Nah itu ya, maksudnya Bang. Oke, memang paham Pak Ustadz, tapi untuk menjawabnya itu berat. Tapi ada satu poin tadi Pak Ustadz, karena makanya saya tanya benar tadi itu, karena di dalam Alkitab juga ada yang mengatakan nabi palsu. Jadi sebenarnya saya betul Pak Ustadz tadi teringat tentang di dalam ke Paulus itu. Sebenarnya ini mau kutanya juga ini nanti sama pendeta saya tentang ayat-ayat itu dan siapakah nabi palsu itu Pak Ustadz. Jadi karena kalau dikatakan dengan nabi palsu berarti udah nggak jelas Pak Ustadz. Kalau secara pemikiran saya. Jadi mungkin hanya itu aja Pak Ustadz ya. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Mungkin ada teman-teman yang lain Pak Ustadz ya. Baik, ya. Mari berpikir Bang, apa yang saya sampaikan bisa dicerna dan semoga Anda mendapat petunjuk dan jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, oke Pak Ustadz. Karena saya selalu telusuri terus ini Pak Ustadz. Ini diskusi ini selalu saya cek terus, jadi saya
ada kata-kata yang apa ya, saya simpan itu Pak Ustadz. Betul. Oke. Banyak belajar gitu. Itu wajib, Bang. Hei. Jadi ya sekali lagi Oke. mudah-mudahan ya Bang ya Anda mendapat petunjuk gitu. Oke, saya hanya bisa Oke. menyampaikan, tetapi saya tidak memaksa gitu Bang. Karena apa? Orang yang mendapat hidayah itu orang yang mau berpikir gitu dengan akalnya. Jadi seperti itu Bang. Oke. Terima kasih lah Pak Ustadz ya. Sama-sama Bang. Bang Siaga Gulo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikum. Ya selamat malam. Oke. Iya, tuh ya bagus beliau. Tapi itu banyak tuh pasti yang DM beliau ya. Oh, ngapain kau tanya sama Ustadz? Ustadz kagak paham katanya dengan Bible. Kalau saya lebih pahamnya daripada pendeta. Banyak tuh yang panas juga kan ya sama dia pasti orang-orang Kristen. Ngapain kau tanya sama Ustadz Yusuf lebih baik kau mualaf aja katanya. Oh kayak gitu jawaban mereka. Ya ada mau macam mana? Saya udah tahu banyak pengalaman dari mualaf yang jujur kepada saya ya kayak gitu. Mereka diintimidasi oleh pendeta dan oleh orang-orang Kristennya gitu. Banyak ya. Banyak, jadi lebih baik saya tembak duluan aja. Udah gitu. Iya, ini nih ya pendeta Yusuf PI lagi jelasin. Makanya denger ya Kristen-Kristen yang kagak mau mikir. Pendeta Yusuf PI lagi jelasin sama kau. Ya, gratis, no perpuluhan. Ya. Daripada kau tanya pendeta, ya tiap bulan kau harus transfer 10%. Masih aja kau nyembah manusia bulan depan. Ya. Kalau saya pendeta Yusuf PI kagak perlu perpuluhan. Ya. Belajar sama saya pasti jamin ya bulan depan kau berhenti nyembah manusia pasti. Ya. Aduh, makanya belajar sama pendeta Yusuf PI gitu ya. Bukan sama pendeta abal-abal. Oke, kita naikin lagi ya Kristen yang lain ya teman-teman. Yang Islam kagak usah minta ikutan naik ya, lama nanti. Halo, selamat malam. Malam. Abang Kristen Islam? Kristen. No, open cam dulu Bang, silakan. Open cam ya, oke. Wajib open cam masalahnya. Oh. Oke. Iya, abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Silakan. Aku mau bertanya sama abang. Kenapa abang selalu bertakiyah? Kenapa abang Apa? selalu bertakiyah? Oh baik, saya mau tanya dulu, apa arti takiyah? Berdusta. Abang selalu Salah. berdusta. Takiyah itu bukan dusta. Aduh, Apa? apa arti takiyah? itu? Apa? Berdusta. Abang ucapin itu masa abang gak tahu? Berbohong, selalu berbohong. Abang bilang abang pendeta. Padahal pemahaman Salah, abang tentang Alkitab salah. nggak ada. Salah. Takiyah itu bang ya bukan untuk aswaja. Takiyah itu hanya untuk Syiah ya. Jadi istilah apa yang abang pakai itu? Itu ada istilah Syiah. Ini saya kasih tahu sama Anda apa arti takiyah gitu ya. Saya kasih tahu sama Anda. Takiyah itu dalam bahasa Arab artinya takut. Oke? Bukan dusta, tapi takut. Jadi ini adalah istilah yang biasa digunakan oleh Syiah ya karena dia takut takut dirinya terancam gitu dengan ancaman-ancaman yang datang kepada dia, maka dia bertakiyah melindungi dirinya dengan apa? Dengan cerita yang lain kayak gitu. Ya, jadi itu praktik yang menampakkan kepada sesuatu yang beda keyakinan dengan dia. Itu namanya takiyah, bukan dusta. Makanya kalau nggak tahu lebih baik nanya. Kagak usah Anda mengatakan saya bertakiyah. Takiyah itu bukan untuk aswaja, tapi takiyah itu untuk Syiah.
Biar Anda tahu apa arti berbohong dalam bahasa Arab. Bohong itu kadzab, bukan takiyah. Kalau udah dibilang berbohong itu Makanya Bang, ya kalau nggak tahu ya seperti Kristen ini takiyah tapi nggak tahu artinya. Jadi Bang, saya mau kasih tahu, nggak apa-apa lah ya. Anda bilang saya bertakiyah karena saya bukan Syiah ya. Tapi saya tegaskan bahwa Anda Kristen dan pendeta adalah kadzab ya, pendusta semua gitu. Ya boleh. Iya, nggak apa-apa, hal wajar kan itu. Karena kamu kan pendusta juga, jadi mengklaim orang pendusta biasanya orang pendusta gitu, Pak. Enggak, karena apa? Kristen dan para pendeta itu adalah al-kadzab gitu, para pendusta. Itu kan Para pendusta itu Bang. Kristen kenapa saya bilang dan pendeta ini para pendusta? Gini, sebentar Bang ya. Kenapa saya bilang Kristen ini para pendusta dengan pendetanya? Contoh pendeta yang tarik perpuluhan. Perpuluhan itu untuk suku Lewi, bukan untuk pendeta. Di sini aja ya jemaatnya dia dustai gitu. Bayar perpuluhan tiap bulan. Tuh ya, tuh salah satunya udah pendeta itu pendusta gitu. aku berdoa untukmu. Apa yang di surga ampunilah Yusuf ini sebab dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Aku sudah berdoa sama Bapak di surga, mendoakan Bapak kamu di PI. surga. Kamu tidak tahu apa yang kau ucapkan. Baik Bang, saya boleh nanya satu dari ucapan Anda? Boleh. Baik. Boleh. Sebelum surga ada di mana itu Bapak? Bu, tanyalah Bapak itu. Lagi-lagi Anda mau dustai saya kalau kayak gitu. Bapak di surga kata Anda. Sebelum surga itu ada, di mana Bapak itu? PI, kamu udah lebih Gimana jauh dari Bapak jawab itu. lah, kok macet? Jangan macet dulu. Saya mau tanya dari omongan Anda. Sebelum surga itu ada, di mana? Di mana Bapak itu sebelum surga itu ada? Bapak di surga. Ya, sebelum ada surga, di mana itu Bapak? Tanyalah Bapak itu, aku nggak tahu. Lah, kenapa saya harus nanya kepada Bapak? Anda yang ngomong. Anda lah yang harus jelaskan kepada saya karena Anda yang ngomong. Sebelum surga itu ada, di mana itu Bapak? Bapak yang mana kamu tanya? Kata Bapak Anda Jokowi. tadi Bapak di sorga, Anda berdoa kepada Bapak yang di sorga, betul? Ya. Kan gitu. Sekarang saya tanya, sebelum surga itu ada, Bapak yang di sorga itu di mana? Sebelum surga ada? Wah. Enggak. Ya. Di mana? Tanyalah Bapak di surga itu. Saya Di mana tidak Bapak di sorga? melebihi Sebelum sorga diciptakan, di mana Bapak itu? yang tahu semua. Macet. Tanyalah. Macet kan Anda taunya cuma ngomong gitu tapi nggak tahu maknanya. Gimana sih Pak, banyak belajar gitu. Ngapain Anda mengikuti orang yang nebeng di surga? Bentar, saya mau tanya Anda, tanya balik gitu. Saya tidak berani mengatakan itu, tidak mendahului kuasa Bapak di surga. Aduh. Kalau kamu PI tahu itu, katakanlah. Pak, Aku nggak tahu. ngapain Anda ngikut orang yang nebeng dari surga? Ngapain? Coba yang Anda ikuti yang menciptakan surga, bukan yang nebeng dari surga. Kalaunya diusir penciptanya, orang yang nebeng itu di mana dia? Kalau Yesus tuh diusir dari surga, Yesus kan katanya dari surga, ya kan kayak gitu. Bapa juga ada di surga. Kalau Bapa dan Yesus diusir yang menciptakan surga, mau kemana dia? Mau kemana? Ngambang-ngambang di pelatar surga gitu. Makanya ikuti, nih saya kasih tahu sama Anda ya, ikuti orang yang menciptakan surga, bukan yang nebeng dari surga, oke? Gitu ya. Siapa itu?
Siapa itu? Kan Yesus dan Bapa kata Anda di surga, nebeng di surga itu. Siapa Coba bilang yang diikuti itu yang menciptakan surga, bukan yang nebeng dari surga. Ngapain? Kalau makanya saya tanya kepada Anda, Pak ya, sebelum surga itu diciptakan, bentar, kita tanya jawab. Sebelum surga itu diciptakan, di mana Bapak itu? Tanyalah Bapak itu. Bukan saya yang jawabnya. Kan macet. Kacau kayak gini ya teman-teman, macet jadinya. Aduh, asal ngomong sih sama saya, akhirnya kena kan gitu. Kenapa ketawa? Jadi Sekarang boleh nggak gantian nanya? Nah, boleh tanya lah. Di mana Yesus memerintahkan jadilah Kristen? Waduh. Kalau Yesus itu Waduh, tidak kenapa ada macet bahwa lagi? anak-anak. Waduh, kenapa? Jawablah. Mana perintah Yesus jadilah kamu Kristen? Mana? Tidak ada hubungan. Ya kalau nggak ada perintah Yesus, ngapain Anda jadi Kristen? Kacau. Iya, kalau nggak ada perintah Yesus, ngapain Anda jadi Kristen? Coba ngapain coba? Asal bunyi aja ente ini. Apa arti Kristen? Ya, apa arti Kristen? Kristen pembangkang Yesus. Ya, Kristen kan Anda gini, coba kalau nanya itu yang jelas Pak ya. Apa arti Kristen menurut bahasa? Kalau arti Kristen menurut saya sendiri pembangkang Yesus. Kalau menurut bahasa katanya pengikut Yesus menurut bahasa. Tapi apa yang diikuti Kristen dari Yesus apa coba? Apa yang diikuti Kristen dari Yesus? Menurut PI apa? Makanya menurut saya Kristen itu pembangkang Yesus. Sekali lagi. Alasannya apa? Teruskan. Alasannya Yesus menyuruh sembahlah Allah. Kristen sembah Yesusnya. Satu. Ini udah membangkang dengan Yesus. Yesus yang mengatakan kalau kamu percaya dengan dia maka kamu hidup seperti Yesus itu hidup. Yesus disunat hari ke-8, tapi Kristen akulupnya ada. 2, udah membangkang dari Yesus. Saya kasih tahu dulu semua alasannya, oke? Kenapa saya sebut membangkang Yesus? Yang ketiga, Yesus kagak pernah contohin makan babi. Yang pernah dicontohkan oleh Yesus adalah makan ikan goreng. Tiba-tiba ya itu babi habis dimakan Kristen. Tuh. 3 udah membangkangnya Kristen dengan Yesus. Oke? Kata Yesus lagi ya. Oh ya. Ya udahlah. 3 aja ya kasih ya teman-teman. Sebenarnya banyak. Kristen itu pembangkang Yesus gitu. Aku tanya dulu boleh nggak? Tanya lagi. Tanyalah. Apa arti sunat itu, Pak I? Jangan melalui Alkitab di bukumu. Jawab dengan bukumu. Sunat. Sunat kau menjawabnya. Nggak boleh dari Alkitab. Sunat Sunat atau khitan. Ya, khitan itu adalah itu tuh burung kau disembelih itu kulupnya, tuh sunat. Gitu. Artinya maknanya sunat itu apa? Iya, itu kan prakteknya sunat kayak gitu. Ada nggak tertulis di bukumu? Biar saya baca di sini dibuka. Aduh, adakah tertulis di buku saya? Ya jelas banyak di hadis. Coba di hadis berapa? Wah, hadis riwayat Bukhari atau Tabrani juga ada. Ayat berapa? Kok hadis ayat sih? Saya bukakan aja dah ya. Aduh.
Hmm. Ada nggak? Banyak. Nih Ya, ya. bacakanlah. Ini hadis riwayat Bacakanlah. Bukhari ya. Ikhtatana Ibrahimu ba'da thamanina sanah. Indonesia aja, Pak. Waqtatana bil qadum. Nih ya, nih. Bahasa Indonesia aja. Tuh. Ini Nggak usah, Pak. dari hadis riwayat Bukhari ya teman-teman. Ya. Nih, satu. Nih ya. Nih. Hilangkanlah rambut ya kekafiran yang ada pada kamu dan waqtatin. Berkhitanlah sunatlah ya. Oke, banyak berhamburan di hadis ya, berhamburan banyak. Bentar. Yang mana judul yang mana sih? Mana judul? Bentar Pak. Ada judul katanya. Bentar. Yang mana judul? Judul mana teman-teman? Oke. Nggak ada gitu aja PI. Udah nggak ada Bentar gitu aja. judul yang mana? Judul yang mana? Bentar Pak. Nggak usah sibuk Bang. Jadi saya jawab dulu sunat itu ya. Kalau sunat Ya. itu kan perjanjian Bapak di surga dengan Abraham. Itu pertandanya di sunat. Jadi yang beri sunat itu sebenarnya orang Yahudi, bukan kita ini. Nah itu pertama jawabannya. Iya. Jadi semua perjanjian itu ajaran orang Yahudi lah, Judaism lah itu. Jadi, Masalahnya kayak gini. Saya jawab aja langsung. Saya paham. Masalahnya Islam kagak ikut Yahudi. Tuh. Sunatnya Islam itu mengikuti Abraham, bukan mengikuti Yahudi. Gimana sih ente ya? Sunat itu mengikuti Abraham. Nih dalilnya Quran surah An-Nahl ayat 1, 2, 3. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Enggak ada ikut Yahudi. Enggak ada, tapi ikut Abraham. Paham? Tuh. Jadi kalau yang lain ngikutin sunat itu ikut-ikutan tanpa memahami itu. Itu Ya, menurut saya. kalau kami bukan mengikuti Yahudi, bukan mengikuti Yahudi, tapi kami itu sunat itu mengikuti Abraham, bukan mengikuti Yahudi. Karena Islam itu tidak mengikuti Yahudi, dia berdiri sendiri. Apalagi masalah sunat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124 ya ada perintah kepada Abraham. Makanya ikutilah Abraham. Jadi, salah satunya terus sunat. Udahlah, nanti debat kurir jadinya. Enggak. Nah, jadi makanya Masalahnya kami nggak gini, sunat. masalahnya Kan gini. Bang. Abraham bukan Yahudi. Jangan salah, ya. Abraham bukan Yahudi. Oke? Apa Nah, itu? masalahnya kayak gini. Ente mempertanyakan sunat, sedangkan ente saja kagak sunat. Macam mana? Ya, makanya saya jelaskan. Lo ngapain Saya ente jelaskan. nanyain sunat, sedangkan ente kagak sunat? Kan tadi Abang P yang bilang masalah sunat. Yesus disunat, kamu nggak disunat. Saya tanyakan kamu apa paham sunat? Nah, kau bilang Iya. ini. Kalau kami Kan nggak kat- sunat gini Bang. Kalau kami nggak tenang dulu. Kalau kami nggak sunat, kami dikasih Tuhan sempurna, jangan kurangin. Jadi kalau Abang PI bersunat, Abang melanggar aturan Bapak di sorga, mengurangin apa yang sempurna diberikannya sama kamu. Itu menurut aku. Waduh. Iya. Gini. Gini. Makanya Yang kami nggak kagak sunat salah, kebalik Anda. Yang kagak sunat itu yang melanggar kehendak Bapa di sorga. Itu. Dia udah mengatakan, ya dia bentar dulu, saya jawab. Dia udah mengatakan dia punya perjanjian dengan Abraham. Perjanjian itu kekal secara turun temurun. Oke? Jadi kalau Anda kagak sunat, Anda melanggar kehendak Bapa yang di sorga. Jadi gini. Kata Anda sudah bagus dikasih Tuhan. Ya, bentar dulu tadi saya dengerin Anda. Kata Anda sudah bagus tuh dikasih Tuhan. Ya, punya kulup. Ya, tapi Tuhan bilang ya agar kulupnya itu yang dia kasih dibuang. Tiba-tiba
Anda mengikuti Paulus. Barang siapa yang menyunatkan dirinya Kristus kagak berguna untuknya. Apa ini? Jadi Paulus itu lebih hebat daripada Bapa yang di sorga. Ya. Aduh. Kacau ini Kristen ini emang. Tuhan kalian tuh bukan Yesus, bukan Bapa yang di surga, tapi Paulus Tuhan kalian tuh. Tanggapi lah. Benci kali kau TI sama si Paulus. Benci kali kau sama Paulus. Loh, saya nggak benci Paulus, itu kata Paulus di Galatia 5 nomor 2. Iya, itu kan Paulus itu konsep kekristenan, Pak. Dia itu bukan nabi, dia rasul. Konsep kekristenan dari seorang penjahat, pembunuh, pengganggu Kristen dilawat Tuhan jadi pemberita. Coba gini Pak, dah. rencana. Anda baca dulu sesuai yang saya katakan tadi, Galatia 5 nomor 2, coba. Bacain keras-keras. Ntar dulu saya baca ya. Ya, silakan. Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Wah. Kan di situ, ya. Paulus lebih hebat daripada Bapa yang di surga. Jadi Tuhan kalian itu bukan Yesus, bukan Bapa yang di surga. Tuhan kalian itu Paulus. Makanya kalian kagak sunat, kan gitu. Paulus itu kan orang Israel. Secara adat dari leluhurnya itu udah perjanjian ke Abraham, makanya disunat. Datang di Paulus perjanjian baru. Inilah ayat kedua ini. Kenapa mesti disunat? Kamu udah sempurna, dikasih Bapak di sorga, kenapa kau kurang-kurangi? Kan itu bahkan melanggar anugerah yang dikasih Bapak di sorga. Nah, makanya dia lebih hebat dari Yesus. Yesus aja sunat. Kehendak Bapa di sorga juga sunat. Tiba-tiba kata Paulus, kagak usah sunat. Kan gitu. Jadi Paulus itu Tuhan kalian, lebih hebat daripada Yesus dan Bapa di surga. Kalian itu menuhankan Paulus. Sunat itu khusus untuk bangsa Israel, Pak PI. Khusus untuk bangsa Israel itu sunat. Kalau ada pun yang lain-lain itu ikut-ikutan. Baik, sekarang saya mau tanya, Paulus bangsa apa? Paulus bangsa apa? Bangsa Yahudi, tapi dia berperjanjian. Kata siapa Paulus baru. Yahudi? Anda ini nggak baca Bible atau kayak gimana? Yesus itu adalah orang Parisi. Ya, dia itu campuran dari Yunani. Aduh, makanya jangan dusta sama saya. Yesus itu bukan Yahudi. Yesus itu percampuran Yunani dengan Parisi. Karena wawasannya tidak ada di Alkitab. Nih. Anda buka ya, Anda buka di kitab Anda. Nih. Janganlah, nggak usah lah. Kasihan nanti Pak. Baca dulu biar Anda tahu gitu. Oke? Ini udah saya baca. Bentar itu ya. Orang Israel itu orang Yahudi. Paulus bukan aplikasi Cici. Yahudi. Tapi Paulus itu adalah Parisi. Ini Anda buka nih, saya bukakannya. Makanya kalau Anda coba Anda baca ya. Ada. Nih. Anda baca Galatia 1 nomor 13 sampai 14 coba. Galatia 1 ayat 14. 13 sampai 14. Ini ceritanya bagaimana Paulus menjadi rasul. Ini kan Ya iya. Paulus mengaku dia orang Parisi. Aduh.
Apa artinya Parisi Bang IPI? Iya, Orang Parisi itu pembangkang. Ya, dia pembangkang, pembangkang dari ajaran Yahudi itu. Coba Anda Dan buka di lagi. dalam agama Yahudi Sekali lagi Anda buka. jauh lebih lagi. Coba Anda Bukan, saya buka buka. kisah para rasul nomor 23 coba. Nomor 6. Kisah Hmm. Para Rasul. Kisah para rasul 23 nomor 6. Bacain kencang-kencang dong. Kisah para Masa rasul. lebih tahu saya daripada kau kitab kau itu, Pak? Ah, Kisah para Rasul 23 ya. Nomor 6. Nomor 6. 26. Nomor 6 bukan 26. Pasal 23 nomor 6. Oke. Iya, saya baca dulu perikopnya ya, Pak. Oh. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang-orang Saduki. Tahu nggak orang Saduki, Pak B? Lanjut dulu. Habis-habisin dulu bacanya. Nah, dan sebagian termasuk golongan orang-orang Parisi. Ia berseru dan dalam mahkamah agama katanya, hai Apa kata Paulus? saudara-saudaraku, aku. Nah, Apa kata Paulus? Hai, Aku saudara. adalah orang Parisi. Parisi dia. Wih, Paulus itu bukan Yahudi, dia Parisi. Dia Parisi. Masa lebih tahu saya artinya daripada kau, Apa Pak? artinya Parisi? Aduh, Parisi. Apa Ya, artinya lanjut Apa baca itu? lagi. Ya, jawab dulu, jangan loncat-loncat. Jangan ngeyel Jangan dulu. geledah kita, jangan loncat-loncat. Betul gak dia Jangan orang loncat-loncat. Parisi? Parisi itu apa artinya? Betul nggak dia orang Parisi? Apa artinya Parisi? Bentar dulu, Apa yang- saya iakan dulu ya. Betul nggak Paulus orang Parisi? Iya, Parisi itu apa artinya? Apa artinya Iya, Parisi? Anda mengiyakan nggak bahwa Anda salah? Paulus adalah betul orang Parisi gitu. Paulus itu Gimana? orang Israel, tapi menganut aliran Parisi. Itu Iya, keyakinan orang Parisi. Israel dari Yang mana? Saya sama Pak surga. Dia- Pak, dia mengganggu Pak. Kristen. Kalau dia orang Israel, maka orang tuanya bakal ketahuan nama ayah dan ibunya. Paulus itu bukan orang Israel, dia percampuran Yunani, ya Yunani yang menganut Parisi. Bukan itu, Pak. Di mana tunjukkan sama saya. Paulus keturunan Yahudi. Aliran. Coba tunjukkan sama saya di mana ayatnya. Paulus keturunan Yahudi. Nama ayahnya siapa? Nggak ada, Jangan kan? loncat-loncat tuh. Nggak ada. Udah, Anda nggak usah bantah saya. Saya pasti ambil di kitab Anda. Ya, Pendeta Yusuf PI lebih tahu daripada Anda. Ya. Gitu. Parisi aja nggak paham. Hmm. Orang siapa itu? Paulus itu orang Israel, tapi beraliran Parisi dia. Iya, Agama-agama kalau dia ini. orang Israel, saya mau tanya Saya siapa sama nama Bapak ayahnya. Itu Parisi. Bentar, saya mau tanya. Parisi. Kalau dia orang Israel, Jadi, siapa nama ayahnya? Ustaz nggak ada ilmu, Pak. Nggak ada ilmunya, Pak. Cuma Bentar, modal saya mau karang. tanya. Anda jangan modal membual sama saya. Kalau dia orang Israel, siapa nama orang tuanya? Nama ayahnya siapa nama ayahnya? Nama ayah Paulus siapa kalau dia orang Israel? Aku udah berdoa sama kamu, sama Bapak di surga. Semoga kau diampuni Waduh, karena aku tidak tahu apa yang kau katakan. Oke. Jangan emosi, Pak. Ya, jangan emosi. Iya, keluar emosi dia.